Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Alda dengan NIM 2253146 dari lokal PAI 3D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 79. Yang mana sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang tahu belum bunyi dari Quran Surah Al-Isra ayat 79? Yuk kita dengar bersama. Nah teman-teman, adapun bunyi dari Quran Surah Al-Isra ayat 79 yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, maka Allah akan mengangkat derajatmu kepada tempat yang terpuji. Nah teman-teman, bagaimana sih pendapat para ahli tentang Quran Surah Al-Isra ayat 79? Nah, para ahli tafsir memiliki pandangan yang berbeda-beda loh mengenai surah ini. Beberapa pendapat para ahli tafsir ini mengartikannya sebagai anjuran khusus bagi Nabi Muhammad saja, sementara yang lain memahami sebagai anjuran umum bagi umat Islam. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini pertama kali mensyariatkan Nabi SAW beserta umat Islam untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, selain itu dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa sholat sunnah malam hari adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya sholat tahajud dalam ajaran Islam, meskipun memang terdapat banyak sekali perbedaan dari para ahli tafsir. Anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud ini bisa kita ambil kesimpulan yaitu sebagai ibadah tambahan yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam, supaya kita bisa mengharapkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 79. Nah teman-teman, pasti di sini sudah pada tahu dong pengertian dari sholat tahajud, yang memang ini sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita. Nah, kita akan mengulas kembali pengertian dari sholat tahajud. Nah, jadi sholat tahajud ini ialah sholat yang dilaksanakan ataupun didirikan pada malam hari. Yang lebih utamanya, seseorang tersebut tidur terlebih dahulu, kemudian bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sholat tahajud ini adalah sholat yang termasuk ke dalam sunnah muakkad. Sebagaimana di satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sholat manakah yang paling utama setelah sholat fardu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sholat yang lebih utama dari sholat fardu ialah sholat tahajud." Hadis riwayat Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengulas kembali nih pengertian dari sholat tahajud, yuk kita lanjut. Apa sih keutamaan dari sholat tahajud dan bagaimana tata cara dari sholat tahajud? Adapun keutamaan dari sholat tahajud, yang pertama ialah menenangkan hati. Nah, jadi sholat tahajud ini dapat menenangkan hati ketika kita merasa gelisah, gundah gulana di atas tempat tidur, kemudian bangun dan melaksanakan sholat malam, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua ialah sholat tahajud ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian sholat tahajud ini juga membawa kemuliaan dan kewibawaan. Jadi diriwayatkan dalam salah satu hadis itu bahwa kewibawaan dan kemuliaan seseorang itu dapat dilihat dari sholat malamnya. Dan yang terakhir ialah sholat tahajud ini ialah kunci masuk surga. Nah, selanjutnya bagaimana sih pendapat para ahli tafsir? Beberapa keutamaan lainnya dari melaksanakan sholat tahajud menurut Imam At-Tirmizi dan Ahmad ialah menjadi salah satu cara untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, karena di saat semua orang tidur kemudian ada salah satu orang yang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, maka ia akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat tahajud ini juga bisa dikatakan sebagai sarana penghapus dosa. Kemudian sholat tahajud ini juga
mencegah dari perbuatan dosa, dan mencegah dari penyakit-penyakit badan lainnya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu tata cara dari sholat tahajud. Sama seperti sholat sunnah pada umumnya, sholat tahajud ini hanya saja berbeda pada niatnya saja. Yang mana kawan-kawan bisa melihat di samping saya, ini sudah ada yang urutan ataupun tata cara dari sholat tahajud. Yang mana sholat tahajud ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa berbeda pada niatnya saja, dan tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Yang mana niat dari sholat tahajud ini ialah usolli sunat tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan saya mengenai sholat tahajud. Banyak kesalahan mungkin dari saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.